Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apalagi? Ada yang kurang nggak? Salam kebajikan. Baik buat kita semuanya. Oke, terima kasih hari ini saya bisa berkumpul dengan keluarga besar daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ditukar Pak? Lebih apa? Steril. Emang kenapa tadi itu? Itu loh Mas, bukan aku yang bilang, dia loh Mas. Gaby loh. Baik, Pak, terima kasih banget hari ini untuk bisa bersama dengan semua para ASESI. Kalau saya biasanya nyanyi, saya sudah ikut berapa ASESI berarti 4 kota. Daerah istimewa Yogyakarta ini memang istimewa, memang seperti yang dibilang sama Pak Mas Yuda, senior kita di asesor. Secara prinsip saya melihat bahwa dalam banyak hal kalau saya ngelihat ke kota-kota yang lain, nilai atau mengejar atau untuk secara ekonominya tuh kencang banget. Tapi saya di sini ngelihat varian untuk teman-teman penyanyi ya, itu sangat penuh idealis. Satu idealisme itu tapi diyakini akan berdampak ekonomi. Buat aku itu patut diacungi jempol. Beberapa dari mereka tetap mempertahankan budayanya masing-masing. Saya akan tetap membawa ini, saya yakin ini akan tetap menjadi nilai ekonomi. Karena saya yakini bahwa rezeki itu gak kemana, rezeki gak ketukar. Dan saya yakin juga karena saya di dangdut, dari mulai berhijab sampai tidak berhijab. Seperti orang menanyakan apakah akan berubah ekonominya kalau saya berhijab? Tidak, karena rezeki itu sudah diatur Tuhan. Jadi secara idealisme saya salut bahwa Tuhan sudah mengatur rezeki kita. Pertahankan itu. Karena kalau enggak kita mempertahankan idealisme kita, nanti yang ada, misalkan semua yang ada di nyanyi itu ya teman-teman musisi, mereka tuh mencoba untuk melestarikan budaya dari daerahnya masing-masing. Kalau bukan mereka yang muda-muda yang mempertahankan, siapa lagi? Akan pupus rasanya budaya kita kalau yang muda-muda nggak mempertahankan budaya kita masing-masing. Indonesia tuh kaya. Saya bisa keluar itu juga karena dangdut. Saya nggak canggih nyanyi lagu pop atau nggak bagus nyanyi lagu lain. Dan kebetulan lagu dangdut itu sangat menjadi identitas yang unik buat di negara lain. Karena itu mungkin saya nyampe. Tapi kalau saya nyanyi lagu jazz di tempat lain, apalagi di Amerika sana, mereka lebih bagus gitu. Atau saya nyanyi lebih pop, mereka lebih bagus, mereka lebih canggih. Nah begitu juga dengan budaya Indonesia, dengan segala identitasnya itu menurut aku budaya Indonesia kaya. Bagaimana teman-teman penyanyi di ASESI di sini itu mempertahankan ada yang saya pengen tetap mempertahankan ke Indonesia timurannya, saya mempertahankan etniknya, saya mempertahankan ini sehingga tidak lepas atau tidak menjadi sesuatu yang tidak hilang. Buat aku itu untuk spirit anak muda yang ada di sini dan rata-rata juga banyak yang dari ISI ya, keren banget, saling support satu sama lain. Mungkin musisinya juga gitu, mungkin bisa menjadi kolaborasi yang bagus. Salut dengan idealisme, kita punya nilai ekonomis dan Tuhan nggak akan menukar rezeki kita, saya yakin. Dan kalau bicara budaya, bicara identitas, bicara etnik atau bicara otentik, orang luar negeri pasti ngejar banget. Makanya sertifikat ini sangat berguna pada saat ini akan dibawa nanti ke luar negeri. Kita nggak pernah tahu di antara kita pasti akan keluar mempiarkan budaya-budaya yang ada. Begitu juga mungkin para musisinya juga bisa membawa ini keluar dengan tetap membawa ciri khas Indonesia. Salut untuk semuanya. Salut untuk hari ini berhari-hari, berapa 4 hari ya Pak kalau nggak salah ya. 4 hari kita ngumpul. Saya senang banget. Banyak sekali, tapi satu hal yang saya rasain bahwa banyak juga yang grogi. Salah satunya siapa ya yang nggak bisa keluar suaranya tadi pagi? Bayu. Sekarang udah bisa ya? Ya. Itu ya Bayu ya, aku ngeliat udah rocker
banget men. Pagi-pagi suruh nyanyi belum keluar suaranya. Begadang, jangan begadang kalau tiada artinya. Jadi apa ini? Kenapa? Oh iya. Jadi Bayu gitu, keren banget depan nih pas turun, suara saya belum ada mbak. Pas naik, mbak nggak nyampe gitu. Tapi saya sabar menunggu kalau kata Roma Irama. Sekian lama. Aku menunggu untuk suaramu Bayu. Aku tahu Bayu banyak temennya, abis ini Bayu dibully abis sama temen-temennya. Tapi emang ya, jadi banyak sekali di sini. Yu bercanda ya Yu, kamu jangan musuhin aku ya. Bercanda. Jadi banyak sekali suara khas yang saya dengar di sini, banyak sekali idealisme yang saya yakini penuh keekonomisan nanti di depan. Bukan ekonomis ya, mendapatkan nilai ekonomi, betul sekali Pak. Mendapatkan nilai ekonomi, yakinlah gitu. Karena kalau kita komit, konsisten dan profesional, insya Allah jangan mengejar uang, tapi mengejar prestasi terbaik karena uang akan mengikuti. Ya. Karena kalau dikejar uang nggak ada habisnya. Kita buta dengan segala macam kejar-kejar capek, apalagi target. Tahun ini gue harus nikah, gitu kan? Harus ada 5 juta sebulan, capek tuh. Tapi itu ya, ini main musik, ya bukan. Amin, amin. Jadi prinsipnya adalah itu kalau saya pingin kita berkaryalah sebaik yang kita bisa lakukan, terbaik yang bisa kita lakukan, totalitas yang kita lakukan, komitmen yang kita lakukan, terus konsisten, terus profesional, insya Allah. Tanpa harus menunggu apa-apa, insya Allah rezeki mengikuti. Itu yang saya tanamkan, karena kalau misalkan kita tergerus sama mengejar target, mengejar materi, capek hidupnya. Tadi seperti siapa ya, masih ada nggak katanya Septian dari Kendari. Itu tadi dia cerita bagaimana dia akhirnya tidak diongkosi orang tuanya untuk tinggal di Jogja. Ya, suruh cari uang sendiri. Tapi dia senang dengan nilai yang dia dapat dari pekerjaan dia sebagai penyanyi. Karena biasa, saya juga ngerasa banyak orang tua yang tidak mendukung kita untuk berada di profesi ini. Oh, langsung teriak betul. Mohon maaf, aku juga mengalami masa itu. Saya juga mengalami masa itu bahwa profesi ini tidak menjanjikan gitu buat orang tua kita, merasa bahwa profesi ini tidak menjanjikan. Tapi karena konsisten, karena komitmen, karena profesional, dan kita menunjukkan kita punya value, kita punya nilai, akhirnya orang tua juga give up. Karena apa yang kita minati itu nggak bisa ditahan gitu. Mau kita sarjana hukum, mau kita sarjana ekonomi, mau kita kedokteran. Saya sarjana ekonomi, tapi ya nggak. Buat saya interestnya tetap nyanyi, dan nyanyi itu sudah menjadi hidup saya gitu. Tapi memang kalau kita boleh mengejar ilmu umum lainnya, itu mendukung kita untuk bisa, mungkin saya bisa mendapatkan ini, saya bisa berkomunikasi karena sekolah umum saya gitu yang mensupport gitu kan. Saya bisa ketemu dengan siapa saja gitu. Bukannya nggak baik sekolah yang sifatnya umum, tapi kalau dua-duanya bisa saling support dan mengisi hidup kita dengan baik, kenapa enggak? Tapi apapun yang terjadi, jiwa seni, jiwa nyanyi itu nggak bisa dibendung. Kita harus tetap menghargai anugerah yang Tuhan kasih sama kita. Skill-skill itu nggak mungkin bisa dipunya sama orang lain. Saya nggak bisa main gitar, saya nggak bisa main bass, saya nggak bisa main piano atau keyboard atau piano tadi kayak adik Lena. Tapi kan saya ada yang ngiringin nantinya. Saya nyanyi sendiri kan nggak enak kalau nggak ada piano, nggak ada gitar dan sebagainya. Ini adalah harmonisasi yang harus kita jaga bersama, dan semoga profesi ini tetap menjanjikan, terindah buat kita semua. Terima kasih teman-teman, semangat terus. Semoga sertifikasi ini memang adalah jembatan pemerintah buat kita, sehingga
kita tetap eksis, konsisten, komitmen, dan kita mempunyai nilai ekonomi yang lebih setelah melihat ini, dan banyak regulasi pemerintah yang memprotek kita, profesi kita, dan membuat aturan main buat kita sehingga kita terproteksi dengan baik dan kita punya standar yang jelas dalam bermusik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.